Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Sesuai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekanya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihr. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya gak reda, Bilal melanjutkan gurindam kerinduan dengan suara yang jernih. Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmat iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendatangkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat salat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat bayangan yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau muazin dalam sejarah Islam. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah." Marilah melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamah. Suatu ketika Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id atau Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat istisqa atau mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan salat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditembus padang kaum muslimin, dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama-sama sang pengumandang panggilan langit.
Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Thalhah, pembawa kunci Ka'bah, Utsman bin Zaid yang dikenal sebagai kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa menendam hasad di dalam dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Saat azan yang dikumandangkan, Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwariyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan salat, tetapi demi Allah, kami tidak menyukai orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah memulihkan ayahku dengan tidak menyiksanya peristiwa hari ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Harits bin Hisham berkata, sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abu Al-Ashd berkata, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jumah bersuara di atas bangunan ini atau Ka'bah. Sementara Abu Sofyan yang berada dekat mereka hanya berkata, aku tidak mengatakan apapun, karena kalau aku membuat pernyataan walaupun hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan kata Ahad, Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, waktu salat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya berhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis, maka meledaklah suara isyik tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setelah sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarkannya larut dalam tangisan pilu. Karena itu Bilal mohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepada untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya secara berkata,
Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyaut, kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Darroya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnu Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya, sehingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, atau yang artinya, Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakannya tuan kita, maksudnya Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Furqan Al-Faruq Umar ibnu Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal mengumandangkan seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat.